Atapnya GBK kan sangat Atapnya ikonik. GBK. Atapnya lu mau taruh di sini. kerak. Gue pengen banget tuh. Kok nggak jadi? Karena produksinya nggak menyanggupi. Kalau gemuruh itu dibatalin juga? Enggak, gemuruh kan ini pattern Lah, ini ini nih. kan pattern gemuruh. Ini pattern gemuruh. Enggak, Itu yang di samping. Itu Oh, nggak yang bisa. soundwave. Oh, soundwave nggak bisa? Nggak bisa. Coba lu Karena denger masih gemuruh nggak? masih nih. gemuruh Makanya hujatan. dia datang biar ada reda dikit gemuruhnya. Nah, tapi yang gue nggak suka udah mulai nyerang personal. Ya. Kayak lu serang gue gitu ya? Iya. Akhirnya ya udah, gue nge-tweet soal lo kan. Ya. Gue beneran nyerang personal lo gitu Ya. kan. Justin yang gue tahu ya Timberlake, Iya. Hubner sama Bieber. Hubner sama Bieber. Nah sekarang lu tahu yang keempat kan? Tahu. Dunia sepak bola itu kasar banget Iya. kalau lu ngelawan mereka. Dan itu sayangnya gue nggak tahu, coach. Iya, Iya. itu kan Itu yang yang gue bilang gua- beda tongkrongan. Lu Beda orang tongkrongan. baru masuk ke Iya. dunia bola, Iya. lu habis frontal gua. ngelawan lain mau lu lawan gue salah Dan pilih itu- lawan iya. lu. Dan itu Ya, selamat datang kembali di The Bro Code. Dan kali ini tentunya dengan keriuhan, kegemuruhan yang terjadi di sosial media, kita akan mempertemukan pihak-pihak yang bergemuruh. Ya. Dan seperti biasa, partner gue yang tolo, Pangeran Siahaan, telat mulu. Jadi kita duluan aja ya, Coach ya, tanpa dia ya. Emang anjing gitu panggil itu. Ya, dan hari ini kita kedatangan Hernanda. Bro, weh. Kita applause dulu dong. Ada terima kasih sudah Oh, iya. mengundang. Gak pikir lo mewakili sosial media aja. Berkat Hernanda nama gue jadi meroket. Sampai masuk lambe turah. Ya, ini pertama kali lo masuk Lambetura ya? Pertama kali, semoga terakhir kali. Gue nggak perlu lambe turah. Bahaya masuk lambe turah itu. Dah, gimana kondisi sehat, aman? Alhamdulillah sehat, lagi recovery lah, habis digebukin banyak orang lain. Disclaimer, jadi sebelum kita tag ini itu udah 45 menit udah tabayun di di Off luar air. studio off air. Ya. Jadi tadi kita kenalan dulu gitu kan, Yes. terus juga mengklarifikasi dari masing-masing masing-masing sisi ceritanya mereka gitu. Dan Gue nggak ada yang perlu diklarifikasi. ya, oh kalau lu sih enggak, kalau dia gitu Iya. kan, maksudnya kayak oh ini kenapa sih kejadi kayak gini dan segala macam gitu. Makanya tadi biar kita cooling down dulu, ini dulu dan akhirnya udah ketemu secara personal. Nah sekarang kita pengen dengerin dulu dari sisi Hernanda. Ya. Kenapa sih lu balas-balasin netizen lu sikat-sikatin semua? Nah, aduh, Lu jelasin dari awal. lu dari lanjut awal. dulu Iya, cerita iya, iya. kita Yang tadi. tadi, yang Iya, gue iya, tadi iya, gitu. Jadi gini, apa ya? Background story-nya sebenarnya jujur gue tuh 2024 ini gue banyak lah kejadian di hidup gue gitu loh. Gue baru punya anak, terus tiba-tiba Baru Gua- 3 bulan ya? baru anak gue 5 bulan. November. Oh November. Ya, oke. Hidup gue berubah lah dinamikanya gitu kan. Terus juga tiba-tiba ini ada satu momen yang mungkin bisa ngerubah jalannya company gue. Ada satu opportunity besar sekali gitu kan. Ya. Dan itu terjadi di akhir tahun lalu gitu kan. Itu selebihnya nanti gue juga mau announce lah di luar ini gitu kan. Ya. Itu satu excited. Which is gue deg-degan juga kan. Hal itu kita 10 tahun makna independen, terus tiba-tiba ada yang percaya sama kita dan mau support. Intinya kayak gitu. Tapi lu Kedua. sebelumnya pernah desain jersey nggak? Belum. Belum. Nih. Oke. Jersey makna doang. Oke. Jordi, Oke. ya itu klub Oke. internal Ya. kita lah ya. Ya. Nah terus ketiga dapat rezeki besar banget karena kita dapat tanggung jawab sangat besar ngerjain jersey PSSI. Ya. Itu dengan cara yang sangat fair dan ditunjuk langsung gitu loh. Jadi itu kan reputasi kan. Ya. Ya. Itu nggak gampang loh. Padahal lu nggak pernah desain jersey, tapi Nggak lu pernah. ditunjuk Gue langsung. nggak kenal Sadat sebelumnya, nggak tahu dari mana dia dapat kontak gue. Ya. Gue cuman tahu Sadat Airigo, oke, Ya. tahu.
tiba-tiba suddenly bulan apa berarti tuh ya, Pen, ya? Oktober tuh nelpon, "Ndak, bro, salam kenal ya, gue bla 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 segala macem. Eh, intinya gue baru menang pitch dan gue mau lo yang ngedesain branding, apa namanya, brand gue yang baru nanti, yang baru menang ini, plus gue pengen lo ngelit kreatifnya gitu." Di Jadi situ dia gue percaya banget sama makna ya. Nama banget, makna itu lagi gue nggak pernah bagus. ketemu sama dia, Karena nggak pernah jujur desain jersey juga, nggak tiba-tiba lu pernah. dipercaya. Heeh, Jadi dan dia itu percaya dengan kapabilitas lu. yes, Ya. dan Oke. itu kan gue langsung mikir gitu, ini rezeki gila banget, Ya. ini momentum makna untuk bukan buktiin challenge terbesar kita juga, karena kita suka something new. Ya. Kita hidup di industri, gue di industri hampir 20 tahun lah, coach. Mas, Ya. apa namanya, ngedesain segala Ya, macam, ya. bikin Sebagai campaign. desainer ya. Jadi Ya. makanan gue tiap hari-hari Ya. adalah branding, design, advertising, Oke. promosi, marketing segala macam. Ya. Dan gue pun aktif sebagai, gue nggak mau jadi influencer, cuman tiba-tiba kok gue dapet centang biru, Ya. gue dapet endorsement segala macam, pure karena gue suka melakukan hal-hal yang gue suka. Gue suka fotoin rumah, gue Ya. suka Ya. musik, gue suka fashion. Ya. Ya udahlah, foto lah, estetik Ya. lah Ya. segala Ya. macam. Ya. Tiba-tiba ya banyak brand percaya. Dan balik lagi ke awal makna, gue merasa kayak, oh ini opportunity besar di mana gue nggak lagi ngerjain, apa namanya, ngerjain campaign-campaign yang sifatnya konvensional, TV lah segala Ya, macam. ya, ya, ya. Mainnya di sosial media, which Ya. is makna strongnya di situ. Sampailah banyak klien masuk segala macam, lokal, internasional lah, Telkom, Starbucks, bla bla bla, kita percaya sama kita, portfolionya ada, terus ya udah kita build sampai kita akhirnya apa namanya, mencoba, oke, service kita kayaknya udah seru juga ya, cuman kita pengen deh explore bikin IP, Ya. bikin brand, bikin apa. Akhirnya muncullah IAS, bikin Makna Talks lah, terus berkembang maknanya Ya. jadi Ya. satu ekosistem Ya. gitu. Nah terus ya udah tiba-tiba, cut the story short, Sadat telepon tuh, ya udah pas gue terima, oke, gue nggak pikir panjang, gue mau Ya. gitu, please kapan kita ketemu Ya. gitu. Udah di situ kita Sadat datang ke Makna kan, salaman, gue mau lo yang ngelit, oke, tapi lo mau gue jadi apa? Gue mau lo jadi kreatif director ya enggak? Ya. Gue mau lo jadi yang ngelit tim desain, karena gue nggak punya. Oke, berarti gue harus bawa makna. Gue sebenarnya nggak pengen ada nama gue pengen makna di situ. Makna di situ ya. Heeh. Karena apalah, gue nggak butuh Ya. lah Ya. Ya. panggung itu Ya. gitu Ya. kan. Tapi ternyata Sadat butuh nama gue, Ya. which is ya udah. Tapi kalau lo butuh nama gue harus, lo harus bisa make sure semua urusan kreatif lo nggak boleh ikut campur. Itu di gua, lo harus percaya 100%, karena gua akan 100% di sini gitu. Dan gua nggak mau kerjanya setengah-setengah. Iya. Ini this is apa, masuk ke apa namanya, nama makna dan nama gua gitu kan. Iya. Pertaruhannya besar, Iya. karena ini ngomongin Indonesia nih. Ya. Ya. Gila nih gitu kan, gue udah tahu karena kita juga anak bola gitu kan. Nah udah di situ excited, segala macam, kita desain segala macam, udah proses lancar. Sebulan lalu pas mau rilis, 2 minggu sebelumnya gue kena kejadian sakit gue. Ya. Gue seumur 39 tahun ya, gue nggak pernah sakit. Jadi dia bukan bocah kemarin sore ya netizen. Nah, Dia umurnya 39 tahun, oke? Gue tua. Oke, lanjut. Gak tua lah, gak Ya. setua lo lah. Ya, ya betul. Cuman iya di situ gue kayak tiba-tiba kaki gue bengkak, gue nggak tahu nih sakit apaan gitu kan. Tar dulu, tapi lu nggak diguna-guna kan?
Enggak kan belum ada kejadian ini. Iya. Nggak Nggak, gua mungkin make gua. sure aja. Enggak. Kalau gua kan emang suka doyan klinik brandingan Dia gua. percaya gitu-gituan kan jelas. Iya, siapa tahu ya. Semua dicocokologi sama Iya. dia. Siapa tahu ada netizen yang bisa melihat masa depan. Nah, gua guna-gunanya sekarang aja kan bisa tahu. Siapa Iya, iya. tahu. Oke, Enggak lanjut. ya. Semoga enggak lah. Ya, Nah, oke, amin. itu gue yakin sakit gue tiba-tiba gue gak bisa jalan segala macam, gue bingung, tiba-tiba gue kayak oke, anjir, gue gak pernah dirawat, gue gak pernah diinfus, Ya. gue sehat walafiat walaupun covid juga kena Ya, berkali-kali gitu ya. Tapi ternyata gue langsung drop tuh, gue gak pernah sama sekali ninggalin keluarga gue sedekat itu gitu ya sama mereka, terus apa namanya selalu bareng gitulah. Ya. Terus tiba-tiba harus di rumah sakit 2 minggu. Di saat kayak momen pentingnya yang gue tunggu-tunggu tuh hadir, bayang. Launching Launching jersey. jersey. Press conference gue ada, gue presentasi. Tapi di satu sisi kayak anak-anak udah bilang kayak, Mas, kalaupun nggak bisa, lo pasti nggak bisa nih, lo Ya. sembuh dulu dah, gitu lah. Ya. Di situ anjir, sayang ya, ya udahlah, gue mungkin saatnya juga anak-anak gitu kan. Padahal gue udah pengen banget present bangga gitu. Ya udah, dan scope of work kita ada 2. Satu ngedesain Airspo, Ya. dan itu nama brandingnya dari mereka. Itu tiga-tiganya, jersey, player issue, replika sama itunya. Enggak, as a Enggak. brand. As a brand As a whole. brand dulu. Oh, as a brand dulu. Kan As gini, Pro sebagai sebuah brand. kan Sadat pengennya, oke, gue tanya awalnya, Dat, ini agak ada yang janggal. Yang menang Erigo, kenapa lo pakai Airspo? Ya. Terus dia jelasin, iya karena gue merasa Airspo tuh anak gue. Erigo tuh Udah terlalu sorry banyak ya, orang banyak involved. kepentingan Iya, apalah iya, gitu. iya, iya. Ini based on dia nih. Iya. Ini beneran nih, Sadat yang ngomong sendiri. Dan dia merasa kalau ini gue merasa yang menangin tendernya, gue kerja keras gue founder Erigo, tapi gue merasa kalau ini Erigo gue gak rela. Dan Erigo image-nya menurut gue nggak bisa di sport, dia bilang. Iya. Oke, itu valid kan. Ya. Dan dia harus bikin brand baru namanya Airspo. Ya. Jadi Terus? tetap Sadat yang ditunjuk, tapi orang Benar. kira Sadatnya Erigo. Ternyata Sadat nggak mau pakai Erigo di Airspo. Nah, disitulah confusionnya. Kenapa Erigo ikut Airspo yang ditunjuk? Kira-kira. Padahal orangnya sama, Gak usah Sadat. gitu, gue aja bingung. Oke. Gue nanya kontraknya sama siapa ini gitu. Iya. Iya nggak sih, Pan? Kontraknya sama siapa akhirnya? Airspo kan. Nah, Airspo, oh ternyata company baru. Oke, ya udahlah, fine lah. Intinya gue Iya, tahu iya. scope of work gue nggak mau tahu. Oke. Soal itu gue mau fokus ngedesain aja. Ya. Deng, desain segala macam ya. Gue sakit, terus tiba-tiba kayak balik lagi pertanyaan lo gitu Iya. kan. Gue lagi di rumah sakit, gue berharap kayak aduh, Bismillah deh, lancar. Orang happy jersey-nya gitu kan. Terus Iya. tiba-tiba gue udah tahu tuh beberapa hari kemudian kan klik lah apalah gitu kan. Terus responnya mulai negatif tuh. Di saat gue lagi di rumah sakit tuh rebahan doang, coach Iya. sendiri. Lu under influence obat ya. Iya, Ntar dulu, gua- sebelum sampai under influence obat, kita kan lagi ngebahas tentang scope of work lo nih. Satu yang udah lo clear tadi, Oh lo iya, ngedesain. sorry. Lo ngedesain Gue ngedesain logo. logo. Logonya itu adalah namanya brand baru. Brand baru. Misalnya Justin gitu kan. Iya, Lo iya. butuh logo kan. Iya. Iya. Lo butuh identity. Iya. Biar orang tahu gitu kan. Jadi ya udah kita Itu. bikin desainnya, makna tim yang desain, ya directionnya bareng-bareng. Kebetulan Jordi, ya anak-anak lah desainer kita. Oke, deal, cepet banget tuh ya. Mereka Iya. suka banget karena idenya dari lapangan bola terus berubah jadi gitu lah. Iya. Oke, deal. Terus Dah. yang kedua, selain itu apa? Yang kedua, oh ini satu Scope-nya lagi. nih, scope-nya nih. Iya, Iya. apa namanya di logo itu ada satu hal lagi sebenarnya logonya tuh logo type tuh kita udah agree awalnya ya desain kita, cuman tiba-tiba suddenly fontnya berubah, which is kita kan ya Yang font sekarang yang ada. iya yang ini nih Oke. bukan kita yang desain sebenarnya sejujurnya. Tapi Airspo itu dari lu. Lu tetap usulkan pakai nama Airspo, tapi tidak pakai font itu. enggak, Enggak. Apa yang- nama Airspo dari dia. Oke. Dari Gitu. Sadat Enggak, namanya. enggak, pertanyaan gua kan kenapa lu nggak pakai logo, kenapa pakai tulisan? Awalnya kita logo keren. Iya. Dan kalau lo lihat desain yang sekarang, sejujurnya itu adalah banyak hal yang udah di downgrade dari desain Dimodifikasi pertama dari aslinya makna. makna. Yes. Dan banyak yang bilang, Mas, logonya Bisa kasih contoh nggak seperti apa? Apa yang di downgrade? harusnya doang, Bukan Airspo. bukan Airspo. Oke. Oke. Terus Which is tuh kayak
ya gimana? Terus apalagi Emang kita yang ngedesain tapi keputusan akhirnya bukan di kita. di Karena ya end kita user. dibayar. Ya, Nah, betul. udah, terus satu lagi detail di sini. Gemuruh di sini. Jadi idenya kenapa gue ceritain idenya ya, gemuruh ya. Gemuruh itu adalah kita coba jadi orang yang netral lah ya. Ya. Kita hidup sebagai desainer gitu ya. Sebagai orang Indonesia kita hidup di negara yang punya pulau puluhan ribu. Ya. Bahasa ribuan. Culture puluhan ribu. Gimana lu mewakili satu Indonesia gambar jersey message-nya sebanyak itu tuh gimana? Itu bingung loh. Ya. Iya kan? Let's say gini deh. Nggak gampang lah. Nggak gampang. Ya. Karena kalau lu ngedesain PSIS, cari aja misalnya PSIS, oh yang di gue Persebaya kan. Ya. Gue suka Persebaya gitu. Simple Persebaya, baju hijau nekat gitu Ya. kan. Ikan sura dan buaya, ikan hiu dan buaya. Taruh aja simbol mereka. Valid. Itu mewakili mereka. Ya. Tapi ini lu ngomongin Indonesia. Apa yang lu bisa taruh? Itu susah. Ya susah, betul. Dan apa yang maksud gue, apa yang bisa ini simplify Indonesia menjadi satu desain gitu kan. Akhirnya kita berpikir brainstorming, udahlah kayaknya kita tahu deh. Kita ambil suara supporter. Karena suara supporter itu satu, Itu gemuruh. gemuruh. Dan kita ambilnya inspirasinya dari kalau kita nonton di GBK, kita nonton Ya, bareng ya, kan. ya. Ayo Garuda, bla 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 lah, semua lagu itu kan bikin merinding kan. Iya. Kita pengen semangat itu tuh nempel di badannya pemain. Caranya gimana? Dengan memvisualisasikan suara, tahu kan itu gemuruh suara itu sound wave dengan berbagai pattern yang kita ambil, kita visualisasikan gitu loh. Lu mau lagu apa kayak segala macam itu kita translate istilahnya, Ya, ya. bahasa visualnya gitu. Taruh lah di sini. Gitu kan. Intinya suara gemuruh itu bisa nyampe ke dadanya pemain Indonesia. Ini loh pemain ke-12 tuh tenang aja lo. Gue backup dari Ya, belakang. ya, ya. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Karena gue nggak mungkin naruh ribuan pattern Ya, rame ya, ya, jadi ya. norak. Ya, 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 ya. ya. Norak dan itu nggak kelas. Nah, itu menurut selain gua. itu apa lagi, Bro? Selain yang itu yang di downgrade. Satu lagi ini. Oke, aksen di aksen. tangan. Aksen di tangan. Oke, Ya kan? berarti kalau Oh, gue kerah juga. kerah juga. Kerah itu ada satu pattern di desain yang bagus banget dari apa namanya arsitek dari luar negeri itu yang nunjuk Soekarno kan atapnya GBK kan sangat Atapnya ikonik. GBK. Atapnya lu mau taruh di Di sini Kerah. gue pengen banget tuh kok nggak jadi? karena produksinya nggak menyanggupi. Kalau gemuruh itu dibatalin juga. Enggak, gemuruh kan Enggak. ini pattern Lah, ini ini kan nih. pattern gemuruh. Ini pattern Coach. gemuruh. Nggak Itu yang yang di samping. Itu Oh, nggak yang bisa, sound wave. Oh, soundwave nggak bisa. nggak bisa Coba lu karena denger masih gemuruh nggak? masih nih. gemuruh Makanya hujatan. dia datang biar ada reda dikit gemuruhnya. Nah itu kan menurut gue ya gue juga as a designer kan juga harus egois sedikit ya. Ya. Karena gue yang dipercaya Punya visi. punya visi. Karena kan tadi lu juga bilang 100% harus percaya sama lu untuk Betul. lu ngeliat Iya. ini. Tapi Dan- dalam perjalanannya ternyata lu banyak harus approval gitu. Banget. Jadi jersey ini 50% di-cut dari ide lu. Istilahnya lah, Iya. bukan di-cut ya, di downgrade. Karena Di downgrade. Dia Ya, mau- adaptasi. dan di downgrade itu karena banyak sih coach. Kita juga nggak mau nyalain lah orang produksi Iya, ya. iya. Satu waktu. Iya. Terutama Kalau terus- kita punya waktu setahun, jadi Bisa. perfect menurut gue. terus teknisnya terlalu Teknisnya ribet untuk dibikin yang terlalu mahal. yang atap itu. Apalah Terlalu- segala macem. Oke. Gue juga nggak tahu lah ya. Soal itu kan kayak di luar kuasa kita lah. ya, ya. Berarti itu secara scope selain lo ngedesain identity branding dari Erspo itu sendiri, lo ngasih masukan untuk jersey timnas, Yes. looks-nya kayak gini gitu kan. Selain itu apa lagi scope-nya? Udah. Dua itu berarti. Home away. Dah. Ya. Home and Third away. jersey enggak. Oke. Kita udah submit tapi Belum belum. di-approve. Ah, Oke. nggak Oh, tahu. berarti- Satu lagi sebelum kalau kita bicara logo, lu tahu nggak kalau logo E lu itu mirip logo Thailand Ego Sport, Nggak tahu. mirip banget E-nya. Nggak. Karena itu banyak jadi pembicaraan di sosial Iya, media, iya. makanya kita coba Gue juga taunya dari benar Twitter. karena gue bukan bela diri ya. Iya, Cuman iya. apa sih yang baru di dunia ini? Desain coach. Ya, Semua jadi itu mirip. adalah Ada pengembangan. mirip-miripnya ya. Hmm.
Nike logo type-nya mirip specs. Siapa mirip siapa? Ya. Ya, Nggak maksudnya mungkin lah lu secara totally new bikin secara baru. kesadaran tuh nggak ada niat untuk Nggak ada niatan. menyamakan Oke. atau apa. Ya, Sama lah namanya- kayak nada di musik kan cuma do re mi fa sol la si do kan Iya. diulang-ulang tuh Tipis. gitu. Terus disu. Nadanya sama, Iya. kuncinya sama, Iya. lagunya bisa judulnya Iya. beda. Sama persis. Ya, makanya Ya, banyak itulah orang klarifikasi disu. aja Oh, di ini situ. bekas lagu Ya. gue, ini Dunia bekas lagu desain, gue. gitu loh. Oke. Ya. Oke, terus Dari scope tuh udah clear. Dari Terus? sekarang stages dari Oh, iya. physicalnya lu Itu sendiri. gua Lu lagi asli. sakit pada saat itu. lagi sakit, udah. Terus banyak sakit kan lu supporter. ngapain sih? Ah. Iya. Main handphone. Iya. Bosen lah. Betul. Biasa gua di rumah nggak bisa diem gitu kan, beres-beres lah apalah desain gitu ngantor. Terus tiba-tiba ada komen satu jelek, anjing. Aduh, Nah. ya udahlah gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba kalau beneran yang kemarin yang ke spill berarti hancur banget nih, jelek nih netizen satu gitu. Oh ini desainernya, ini yang udah rilis ya. Ya. Tiba-tiba kita udah rilis, udah gua post tuh, gemuruh kesetiaan, gue post Iya, iya. dar bangga dar gitu kan, happy dong, Ya. portfolio Elunya happy. Lu Hah? gubernur Elunya sosial happy. media. Ya dia kebakaran. Elunya kan. happy. happy. Padahal gua Kenapa kebakar? gua pantulan. Enggak. Gue pertama kali lihat kan beredar tuh di Iya. sosmed. Apa-apa nih jersey kayak gini? Nah iya, ya itulah nyampe ke gue. Iya. Iya. Dan tapi dibalik itu semua kalian nggak tahu kan Nggak tahu. ceritanya. Makanya Downgrade-nya, di penolakannya. sini lu hadir untuk menjelaskan. Perisai aslinya backgroundnya warna apa Jor? Merah. Pak Erik datang, ini kalau putih bagus nih. Pas gue lihat, oh iya bener juga Pak. Menurut kita jadi makin strong. Tapi itu balik lagi desain kan subjektif Iya. ya. Jadi gue sangat happy Pak Erik punya andil. Pak lo keren. Taste lo sama kayak kita. Gitu loh. Pak Erik, wah udah bagus banget nih pas gue present gemuruh kesetiaan. That's it. Nggak, pertanyaan gue kedua, lu That's kenapa it, bikin Pak. dua logonya berbeda? Kenapa nggak sama? Lu lihat nggak kalau lingkaran itu offside Yang ini offset nih yang di Oh itu. ini. keluar Nah, Replika. ya itu sampai lu nggak bisa jadi shield yang sempurna Iya. kayak di logo player issue. Nah ini kenapa agak offside? meletot. Ini Iya. juga gue nggak tahu lah. Ternyata pas lihat produksinya juga anjir jelek banget. Nggak, ini yang bikin lu kan? Iya, tapi kan bahannya yang kita tahu yang Bukan kita logonya yang bikin ini Logo loh kan yang Garuda. offside, Iya. yang ada lingkaran. Iya, kita. Dan Jadi- itu kita admit walaupun kita tetap suka, tapi waktu keluar outputnya gitu kita juga kayak aduh, kok versi apa namanya? replikanya begini gitu loh. Makanya yang kita selalu banggain tuh Oke. player versionnya kan, karena itu yang Oke. perfect grade Itu lah. lebih Dan lu Walaupun- tapi lu sadar kan mayoritas orang mampu belinya yang ini. Kalau yang 1,2 modelan Justin yang beli. Tai. Kalau yang Iya. kalau yang 1,3 ya. Gue tahu, tapi kan balik lagi, Iya. itu di luar kuasa kita. Iya benar. sih. Benar. Lu mau Iya. lu mau jual jersinya 300.000 atau sampai 2 juta, 3 juta bukan di luar lu. Iya, iya. gue pun Iya. beli. Iya. Gue pun bangga beli. Tapi kan ya gue tahu juga marketnya beda-beda. Makanya idenya dibagi 3 desain di 3 grade Iya. itu gue setuju. Tapi kenapa setimpang itu? Nah itu yang gue nggak bisa komen. Oke, Nah, jadi secara psikologi ketika itu di launch lo lagi Iya. di rumah sakit, Nah, mulai ada serangan-serangan ke lu Serangan gitu tuh, kan, secara serangan. personal lu defensif balik gitu kan ke Gua- beberapa orang. iya, jujur gue di situ gue salah, gue emosi. Oke. Tapi gue juga manusia lah ya. Ya. Karena gue nggak terimanya adalah oke, desain gue dikritik nggak apa-apa. Karena itu gue sangat terbiasa dikritik. Iya. Itu Ini hidup masalah gue selera, tiap kan? hari dikritik sama klien, sama partner segala macam. Dan gue juga suka mengkritik orang karena itulah yang kita butuh kan, Iya. gitu loh. Buat sesuatu tuh jadi lebih baik gitu kan. Nah tapi yang gue nggak suka udah mulai nyerang personal. Iya. Kayak lu serang gue gitu ya. Iya. itu pengaruh Iya. bertubi-tubi di gue. Gue manusia juga. Iya. Gue lagi sakit. Nah, lu diserang Iseng, personal, diserang personal, lu bales. istri gue dibilang, ya, enggak ya, gitu, sorry ya. Tapi Ya. itu kena banget di ya, gue. ya, ya. Siapa lu? Gue gak kenal lu gitu loh. Ya. Iya kan? Ya. Kalau mau nyerang desain gue gak apa-apa, tapi jangan personal. Ya. Jangan katain, kecuali lu kenal gue ya. Ya, 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 ya. Dan itu fair dong, Ya. gitu.
lama-lama Terus lu balas semua. ditinju terus, Iya. masa gue nggak bales? Iya. Ya gue juga punya emosi, gue manusia biasa gitu. Jadi akhirnya ada satu orang dari puluhan ribu komen yang nge-capture apa belain gue, dia dihabis-habisin kan. Iya. Gue emosi, gue capture, gue post. Itu ada yang omongan soal UMR. Iya. Kena tuh lagi. Gue lagi emosi, gue nggak baca jelas. Intinya gue happy banget, gue dibelain, gue screenshot, gue sindir orang-orang di Instagram Stories. Yang lu bilang desainer yang gaji UMR nggak perlu komen lah. Itu disclaimer, jujur bukan kata-kata gue. Gue nggak pernah ngomong hal itu. Itu omongan followers yang belain gue. Yang lu kopas. Ya, oh iya, yang gue bukan copy paste sih, gue screenshot, gue Lu post. screenshot tuh lo repost. Ya, oke. Coach, ngomongin UMR, gaji gue pertama 600.000. Dan lu mengalami fase-fase itu juga. Dan gue pertama asisten dosen, gue diajarin dosen, ditawarin Ya. 600.000. Ya. Ya sakit hati lah gue dikata-katain itu gitu loh. Gue dari nol juga, gue mulai ini semua dari nol, Ya. gitu loh. Nah jadi ya udah, hal itu yang kayak makin bikin gue kesel segala macam, sampai akhirnya ada yang ngeselin ya gue bales-balesin, nggak kekontrol gue. Sampai lu ribut sama ketua Jackmania itu. Iya itu juga. Itu gue kaget juga sih. Kalau lu berani banget. Gue lu gitu. follow-followan mas sama Iya, dia. oke. Coach. Gue respect sama dia. Gue juga nonton bola. Iya. Gue tahu perjuangan dia di Persija. Karena dia datang kan di Magna Talks kan. Ngobrol gue dengerin. Gokil nih orang. Gitu kan. Cuman tiba-tiba dia nyentil gue juga. Iya. Masalah apa gue lupa lah gitu ya. Ya. Gue lagi hancur banget. Ya panas lah gue. Ya, Enggak, di itu situ- biasa nggak mungkin lu salah tongkrongan aja. Lu Iya, baru iya, di iya. tongkrongan bola. Bener, dan gue tadi pembicaraan Iya, kita ya, gue iya. tuh kayak OKB lah di sini. Iya. Gue kan ya desainer lah ya. Iya. Gue suka bola, tapi gue bukan Ini bukan dunia lu. bukan dunia Iya. gue. Iya, Ini tuh iya, kayak iya. anjir nih, gue juga kaget gitu Iya, loh. iya. Ternyata Sangar ya netizen bola. Sangar. sangar dan gue suka. Dan itu biasa, Bro. Di Gue bola tuh biasa. sampai bilang jawabinnya sampai gue mikir gue gila nih. Karena gue suka adrenalin ya. Iya, Gue iya. suka bantai dengan fakta gitu. Iya, Karena oke. gue nggak tahu gue nggak salah. Oke. Nah tapi yang jadi bumerang gue nggak stop. Iya. Ya. Gue nggak tahu how to Lu stop. ladenin Gua semua. Lu ladenin ladenin sampai semuanya. akhirnya gue ngeliat video kalian. Iya. Lu post Justin panggil yang- dulu. Enggak, lu dulu. Oh, Lu gua bangunnya dulu. siang. Oh, oke. Iya. Lu dulu Oke, baru oke, pange. oke. Ini Gua kira orang, panggil dulu. ini orang ya. Gue tahu sih lu siapa, tapi lu tuh bukan desainer. Lu nggak Iya. berhak ngomong ini. Itu emosi gue lah ya. Iya. Walaupun kan dipikirin lagi ya orang boleh mengkritik lah ya. Ya, semua orang punya selera lah. Betul. Nggak harus desainer. Betul. Nggak Karena harus kan desainer, gue, bener. ibarat gue kan klien lu. Gue yang Bener. harus beli. Iya, Iya kan? which is itu yang gue salah, gue nggak Iya. sadar gitu kan. Tapi di satu sisi gue langsung kesel gitu loh, kayak ya udah ya, sampai Coach Justin aja ikutan. Ini maksudnya apa sih gitu loh. Di saat itu gue realize kayak, oh ternyata gue ngedefense ini tuh sendiri. Erspo diem aja, Ya. Sadat kagak ngomong apa-apa. Padahal gue belain brand dia loh. Ya. Lu merasa lebih Karena memiliki ketimbang yang Karena punya gue brand. bangga. Ya. Apapun hasilnya, orang mau bilang jelek, tapi inilah yang terbaik buat Indonesia kan. Tapi gue rasa Sadat smart untuk nggak bilang. Itu dia. Karena kalau dia ngomong habis juga. gitu. Iya. Nah akhirnya ya udah, gue nge-tweet soal lo kan. Iya. Gue beneran nyerang personal lo gitu Iya. kan. Justin yang gue tahu ya Timberlake, Iya. Hubner sama Bieber. Hubner sama Bieber. Nah sekarang lu tahu yang keempat kan? Tahu. Dan gue abis nge-tweet itu, abis gue. Udah gitu, gue tahu kan, gue Liverpool banget. Iya. Ya, Liverpool lagi. Iya. Udah gitu, garis keras. Kabupaten Inggris Utara. Iya anjir, itu sering dikatain kan Iya. sama Coach Justin kan. Which is itu gak apa-apa. Gue biasa lah kata-kata nama anak juga tai-taian gampang gitu. Biasa aja. Terus gue lihat Pange, baju dibalik, lo apaan dah. Iya kan. Terus ikutan ngetawain kan, kita temen bro. Gue kenal lo gitu. Jujur gue support political ini kita View-nya sama dia. lah. Iya, Ha, iya, gitu kan. Ya gue admit itu karena gue juga nge-post soal itu. Iya. Tapi kok
anjing gitu kan. Iya. Ya apa aja jadi anjing lah buat gua gitu kan. Ya lu ngerti kan kalau Iya, lagi kesel iya, gitu. iya. Pokoknya semua disenggol dikit Senggol langsung dikit meledak. Iya, Iya. nggak kekontrol gua. Iya. Iya. Aneh apa lagi bla bla itulah. Gua Itu lu pas- masih di rumah sakit atau Enggak, gue di udah rumah? pulang. Gue udah pulang, tapi gue Recover. tetap recovery. Iya. Karena gue belum ngantor juga, gue Iya. masih sakit, gue masih minum Minum obat banyak. banyak, Iya. 8 obat gitu Iya, lah. iya. Wah, brutal deh. Iya, iya. Muka gue pun jadi bengep-bengep Iya, gitu-gitu iya, lah. Karena steroid kan, autoimun. Udah di situ gue kelar, terus kayak tiba-tiba malam-malam istri gue nanya, kamu habis nge-tweet apa? Wah, gue kayak ditonjok ini gue, karena gue diem-diem aja. Kayak ditonjok, langsung gue berantem tuh malam itu. Berantem segala macam. Gue sampai bilang, iya, sorry ya, aku bukan orang yang mau ditindas. Buset, gue ngomong gitu. Ya. Di depan istri gue, aku punya pride gitu kan. Ya tapi nggak gini caranya, kamu makin ini gitu. Udah, gue ya udah akhirnya kayak aduh udahlah, gue say sorry segala macem. Nggak, yang gini bentar. Nah. Yang mengambil keputusan karena Apa? netizen itu marah karena lu berani kritik gue tapi komen lu ditutup. Iya, nah karena gue takut coach. Ya, oke, bentar. Nah, Jadi di situ mereka tambah marah. iya, Lu benar. berani nge-recon itu. Nah, momen kapan lu mengambil keputusan untuk minta maaf? Itu gue pengen. Apakah ada yang Di nelpon saat lu? lo udah, di saat lo nge-tweet soal gue, terus gue baca lagi kata-kata gue, gila gue brengsek banget jadi orang. Terus gue langsung bilang, gue DM lo kan. Oh, gue konsultasi dulu sama istri gue. Kamu kayaknya harus minta maaf. Gue masih ego, gue masih berbicara tuh kayak gue nggak mau anjing bodo amat gitu kan. Whatever happens gitu kan. Tapi akhirnya udah, gue minta maaf. Gue chat lo, gue berusaha kayak gue langsung follow IG lo, gue follow Twitter lo, berharap gue ya udah gue intinya minta maaf apapun caranya. Terus gue juga chat Pange, Pange gue DM juga. Dan dia bro aman lah tuh gitu. Intinya dia juga menerima lah maaf gue. Kayak gue tiba-tiba apapun coach, gue mau datang nyamperin lo. Gue mau minta gitu. maaf. Gue pengen gentleman aja. Gue pengen udahin ini semua gitu kan. Dan ya alhamdulillah lo juga balas gue kan kayak ya udah. Untuk gue sih selesai ini. Iya. Dan lo udah bilang sebenarnya. Gue selesai tapi buat gue nggak selesai coach. Karena gue pengen nyamperin lo, beneran pengen ya udah bro aja gitu loh kayak sorry gitu kan. Tapi ya udah akhirnya di konteks segala macam, which is gue happy banget. Akhirnya gue bisa datang ke sini dan gue nggak mau klarifikasi, gue cuman tujuan utamanya pengen minta maaf aja gitu loh. Di luar ini semua ya udahlah gitu kan. Gue cuman ada beberapa hal pengen gue lurusin juga lah waktu kalau kita ngobrol gitu. Jadi lu sadar bahwa lu membuat kesalahan yang besar banget. Dan akhirnya gue menyadari dan gue jadi tahu ternyata anjing kerjaan ini bikin gue sombong juga di satu sisi. Gue jadi keluar monsternya gitu. Gak tahu, gue ngeliat tweet gue juga. Ini bukan lu banget. Gue mau nunjukin apa sih gitu loh. Ya gue tahu, gue orangnya juga cukup blunt. Gue orangnya sarkas. Tapi buat orang yang kenal-kenal lah, anak-anak tuh udah biasa. Gue cukup ya gitulah intinya. Gue pede gitu ya. Tapi ya pas gue lihat lagi ini ego gue nih yang ngomong nih semuanya. Dan gue merasa hari itu gue sombong banget gitu. Jadi ya gue sadarin itu untungnya banyak yang ngingetin, anak-anak makna, istri segala macem, partner gue juga panik gitu kan. Which is gue bisa kehilangan semuanya nih. Iya, betul. Kayak just like that gue bisa hilang. Semua yang lu bangun bertahun-tahun. Reputasi yang tadinya di sini. Bagus. Yang tiba-tiba di konteks adat itu dikenalin ke Pak Erik, harus orang ini yang ngedesain, itu bisa hancur. Dan gue sadar itu dan gue ya udah nasi sudah menjadi bubur. Yang bisa gue lakukan ya kata lo tadi, bumbuin buburnya biar tetap bisa dihidangkan, dengan proper. Tapi gue ada pertanyaan bro. Jadi kan ketika lo lagi hit in the moment, lo nyerang personal Justin,
Nyerang personal Pange, tapi gue nggak nyerang gue, bro. Punchline-nya kan di gue. Gumuru sosial media tuh gue loh. Itu juga gue nggak tahu sih. Apakah gue kurang terkenal di member ini? Karena Kalau lu kayaknya nggak tahu gue, dia apalagi dia. itu dia. Tar dulu. Gue APH, tolong ya. Jadi- Gue ada aliansi pembela Hanif loh. Iya, Gue jadi di Payakumbuh. tapi jujur abis gue diserang sama Coach Justin Iya. dengan hamba-hambanya, buset gue deg-degannya hancur kan. Langsung gue research Coach Justin, Google search, gue research abis Iya. soal lo semua gitu ya. Udah gue langsung say sorry anjing, gue fucked up segala macem Iya. gitu-gitu. Tapi ya gitulah, gue cuman kesel satu hal ya, gara-gara ucapan kasar ke keluarga gue aja sih. Itu yang nge-trigger But gue it happened. parah. Emang netizen ini anjing. Iya. Jadi hal kayak gitu itu terjadi, apalagi dunia sepak bola itu kasar banget Iya. kalau lu ngelawan mereka. Dan itu sayangnya gue nggak tahu, Coach. Iya. Iya. Itu kan Itu yang yang gue bilang gua- beda tongkrongan. Lu Beda orang tongkrongan. baru masuk ke Iya. dunia bola, Iya. lu abis frontal gua. Iya. ngelawan lain mau lu lawan gue salah Dan pilih itu- lawan iya. lu. Dan itu lesson learn lah buat gue. Iya. Dan itu ya udahlah. Gue Udahlah, itu gitu. gue itu selalu percaya ya bahwa semua orang itu layak diberikan kesempatan kedua. Ya, ya. Maka dari itu gue bilang sama Hanif sama Pange, let's kita undang. Kan gue butuh asisi dari mereka. Ya. Mereka setuju kita undang, bukan untuk, tapi at least di sini kita hajar karyanya si Nanda. Ya. Di sini juga kita beri Nanda kan kesempatan untuk mengklarifikasi, bukan Yes. ya menjelaskan lah Jelasin. sikonya seperti apa, dan dia sudah minta. Untuk gue sih nggak ketemu pun untuk gue udah case close. Ya. Nggak ada masalah. Ya. Lu bikin kesalahan, lu minta maaf, semoga nggak terulang lagi. Ya. Karena untuk gue ya sayang sekali orang kayak lu yang punya reputasi bagus, yang IQ-nya tinggi, tapi ego lu lebih Iya. tinggi dari IQ lu. Sekarang Benar, semoga kedepannya lu bisa turunkan ego lu. Ya. Dan ya masa depan lu kasarnya cerah. Tapi itu semua butuh waktu. Lu tinggal Benar-benar. menunjukkan sekarang bahwa Yes. yang lu tunjukkan di Twitter itu bukan Nanda yang yang aslinya Iya. seperti Iya. apa. Lu Gitu. ada pressure nggak buat minta maaf? Dari Iya. dari Ada yang nelpon lu nggak? Ada yang nelpon lu nggak? Dari Nelpon gua. PSSI, dari Suruh Ersko minta maaf gitu. sama Justin. Ada Kalau pressure enggak, nggak gitu maksudnya lu? Kalau Lu nggak, harus gua minta kirim- maaf nggak, gitu. Gue minta- kirim tank lu ke rumah lu. Nggak disuruh minta maaf ke Justin. Iya. Atau ke publik. Atau ke publik gitu. Iya. Jujur gue waktu bola yang udah panas, yang apa namanya hashtag Boykot Expo. Ya. Sadat kontak gue. Sebenarnya bukan dia sih kontak, adeknya. Oh. Ya, Itu panik lah pasti Iya. itu. panik. Dan dia bilang, Mas kayaknya lo harus, sorry ya Mas, kayaknya lo harus bikin statement. Tuh gue masih denial juga. Buat apa? Gitu loh. Terus kayak masih tuh keluar tuh egonya. Terus tiba-tiba orangnya Pak Erik juga WhatsApp gue. Panik juga. Mas Aranda, sorry ya, tapi kayaknya Mas Aranda harus clarify. Bla 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 gitu. Oke. Ya. Gue kayak deg-degan banget. Terus hari Sabtu tuh kalau nggak salah. Apa namanya, gue konsult juga ke istri gue kayak, kamu kayak harus minta maaf. Oke, gue pulang, gue tulis. Pas gue nulis, Sadat ngechat gue lagi. Dah, ini udah makin parah segala macam. Oke, bentar. Gue pengennya gue nulis, tapi lu juga nulis. Karena gue merasa gue berjuang sendiri. Oke. Gitu loh. Ini gue kayak digempur nih, kiri kanan. Gue merasa jadi tumbal gitu loh. Banyak pressure-nya di gue gitu loh. Padahal ini brand lo. Dan asal lo tahu ya, Dat ya, reputasi brand lo juga jelek. Ya. Gitu loh. Kena Di juga. luar soal Kena makna juga, gitu iya. ya. Erigo lo ini nggak bagus di mata orang gitu loh. Jadi itu lo harus fix your problem. Which is gue beresin masalah gue, kekacauan yang gue bikin, tapi lo juga beresin dari sisi brand lo. Jadi kita keluarnya bareng. Gitu loh. Nah cuman tiba-tiba kayak abis gue next statement, gue ngeliat kan, lo postingan lo Iya. kan soal dia bilang intinya apa namanya, sudah tidak bekerja sama gitu kan. Loh, gue langsung mikir, panas gue langsung lagi. Loh, gue habis minta maaf, gue malah kok diginiin gitu kan. Karena scope of work kita udah selesai. Tapi pembayaran kita belum selesai, bro. Sekarang udah kan? Sudah. Iya, oke. Ya, ini harus di-clarify juga. Karena Iya. Sadat kemarin juga bilang sama gue, sudah diselesaikan. Sudah. Ya, Dan itu oke. abis tweet naik, gue langsung bilang, Dat,
kok lu nggak bilang gua sih, lu mau kayak gini gitu loh. Ini nggak gini lah caranya gitu kan. Please lu transfer, lunasin gua sekarang sebelum gua nge-tweet soal lu belum bayar gua. Sebelum dia mau eksekusi, gua udah panas duluan kan. Iya, Gua iya. tweet lah itu, jebret, orang tahu semuanya. Gue mau sedikit Terlanjur. kasih Ya gimana, gua udah gue mau kasih pendapat gue ya. Kalau lu bilang tadi dan lu nge-tweet lu DM juga ke gue, kok gue dukung Expo tapi gue merasa sendirian, ya kan? bener. Kalau gue jadi Sadat ya, jujur aja, semenjak lu ribut sama Diki Sumarno, lu udah gue pecat. Kenapa? Karena cara mendukung lu itu salah. Iya. Jackmania itu punya followers ratusan ribu. Iya. Dan Benar. lu hajar netizen itu juga salah karena netizen yang beli barang lu. Betul. Itulah. Nah, maka dari itu bahwa akhirnya lu di-cut, itu gue bilang, ya ini sudah like-nya kayak Expo diseret. Betul. Banyak orang pikir bahwa lu bagian ibarat Bener. lu ownernya Expo kan? Iya, benar. banyak yang berpikir Iya. gitu karena lu tweet-tweetnya Itu- sangat defensif. Iya Itu sih. hashtag boycott Expo itu bukan dari kita loh. Iya. Iya. Dan gue tidak pernah mengetik juga boycott Expo, nggak pernah. Ya. Untuk gue it's just not fair, Yes. ya kan? Karena gue tahu lu hanya desainer, lu dibayar, tapi kok lu menjerumuskan, sementara lu berpikir lu mendefend Expo. Ya. Padahal kalau cara defend bukan seperti itu, tapi mungkin lu tidak biasa di komunitas bola Yes. dan Iya, kurang itu sehingga yang- lu kurang paham. But Betul. it's okay lah. Sekali lagi nasi udah jadi bubur dan untuk gue sih, gue di beberapa video gue bilang gue nggak happy. Kemarin gue nggak happy bahwa Hernanda di-cut karena sekali lagi lu punya keluarga, lu kehilangan job walaupun mungkin lu masih banyak job lain. Tapi ini kan Benar-benar. Milestone Nggak lah enak. buat ini lo. Ini milestone milestone lu banget lah. buat lu. Banget, Gue Iya. nggak happy, banget. tapi gue juga bilang mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagus buat lu ke Betul. depannya sehingga lu Setuju, bisa Bang. bangkit lagi dan meroket. Ya, benar. Nah, salah satu juga efek domino yang terjadi dari sini tuh melebar kemana-mana. Yang Iya. kemarin akhirnya sampai ada partai sokmed yang ngulik ya gitu. Nah, gue nggak pengen keranah itu, gue cuma pengen bertanya satu aja. Itu akhirnya disebut nama-nama Rangga. Kan lu yang ngedesain dari proses awal lu ditunjuk ke Mas Sadat, itu Rangga masuknya kapan? Nah, itu Setelah atau sebelum penunjukan? Setelah atau sebelum itu aja deh. setahu gua, Heeh. waktu Sadat approach gua itu, dia masih sendiri Oh, Oke. oke. punya Expo. Oke. Jadi dia semenjak ditunjuk dia masih sendiri. Iya, dan Ah. gua nggak tahu lah ya, kita kan fokusnya ya udahlah, kita dibayar, kita Iya, vendor, iya. kita fokus kerjain apa yang kita Iya, ini. iya, iya. Terus kayak tiba-tiba ya gue jadi kenal Rangga lah segala Iya, iya. macam, terus tiba-tiba ya kita follow-followan, terus iya gue juga, Rangga pun bilang tiba-tiba kayak iya gue salah satu investornya gitu. Oke. Itu ada tuh Hmm. chatnya. Oke. Dan oke ya whatever lah ya, gue yang penting brand kalian juga sukses iya, gitu iya, kan. iya, Ya, oke, doa gue begitu gitu. Iya. Ya gitu. Jadi Jadi- kira-kira jadi dia masuknya setelah ya? Karena lu taunya Gua- pada saat dia ditunjuk Iya, Sadat gue sendirian. taunya begitu. Oke. Begitu. Ya, jadi ini jadi sesuatu yang maksud gua jadi Hmm. eye opener juga buat Iya. kita bahwasannya. Karena itu yang gue dengar juga Iya. dari Lu kan pihak ketemu nih gue langsung. ketemu dan Sebelum ketemu sama dia, Iya. jadi dia Nah. dipanggil diajakin ketemu juga Ya, dia sama tahu pihak PSSI, ketemu sama Sadat, ketemu sama Oke. Marsal gitu. tahu lah yang Ya, jersey ngobrol. diganti Iya. segala. Gitu. Tapi di situ gue juga dengar. Cuman gue masih belum berani mengungkapkan karena gue nggak dapat banyak. Lu harus nunggu dulu Ya. informasi. Gue harus nunggu informasi serunutnya. dan gue sudah janjian sama PSSI karena gue mau ke Singapura Oke. weekend ini. Iya. Jadi gue udah bilang minggu depan gue pengen tahu lebih banyak. Tapi seperti yang tadi dijelaskan bahwa itu semua setelah Ya. mereka masuk itu setelah. Itu juga mereka bilang ke gue. Oke. Cuman netizen kan nggak tahu. Ya. Netizen pikir Rangga udah jauh-jauh di dalam seolah-olah ditunjuk karena ada Rangga. Nah, ya sekali lagi kita kan netral ya. Yes. Kita memberi kesempatan juga kepada PSSI. Sekarang kita dengar dari dia. Ya. Ya nanti ya kita lihat yang benar Enggak, yang mana. intinya tuh dari teman-temannya Universe Coach Justin. Itu ada Pange, ada Panji, Ya. ada gua, ada Brokot, ada Offside Duo, ada macam-macam lah. macam-macam lah program kita. Kepentingan kita itu hanya menyuarakan dari sisi Yes. POV konsumen sepak bola. Ya. Sesimpel itu. Ya. Betul. Jadi kita ngelihat hasil yang kemarin itu tidak sesuai ekspektasi karena Ya. satu,
insan sepak bola nggak pernah dilibatin. Oke. Dari itu dalam valid. hal Itu ini gue bilang ke Sadat juga. Itu diminta valid. diminta opini atau at least dari sisi filosofi lah, filosofinya apa gitu. Karena yang gue tahu, walaupun klub gue itu paling dikit pendukungnya di Indonesia, Manchester City. Pada saat kita ngerubah badge klub, itu dari manajemen City itu nanya sama official supporter, apa filosofinya. Kemudian seperti apa yang kalian inginkan itu essential. Jadi kayak kapal, itu kapal bunga. Ya minimal bukan ayam di atas bola. Nah itu maksud gua. Ini Tottenham. iya. Jadi itu ditanyain filosofi apa yang essential, yang nggak boleh nggak ada. Baru diturunin ke logo. Melibatkan. Dari ada alternatif 1, 2, 3. Nah dari situ aja gue yang menurut gue sangat fatal banget. Publik insan sepak bola tuh nggak dilibatkan. Terus yang kedua adalah pada saat launching. Saat launching, insan sepak bola yang matters itu nggak dilibatin juga. Betul. Gitu. Gue aja nggak diundang loh. Dia aja. Iya. Dan bukannya gue nggak reach out, gue reach out. Gue reach out. Gue reach out. I think karena gini, gue kan kerja sama brand ya semua ya. I think lo seenggaknya harus ngajak Justin deh. Karena opinion dia tuh matters. Bukan karena privilege atau apa ya. Karena menurut gue he's very unbiased. Kalau dia jelek dia bilang jelek. Kalau dia bagus dia bilang bagus. Seenggaknya untuk itu menurut gue lu butuh opini dia gitu. Atau channel yang relevan lah menurut gue untuk bisa menyuarakan ini. Apakah itu kolega kita kayak Sport 77 udah Mamat, DPI Jebret Media tempatnya Valen, gitu kan? Atau grupnya sini atau grup yang lain. Tapi selama itu core-nya bola, pendukung bola, penonton bola itu I think harus dilibatin. Nah itu nggak terjadi. Jadi makanya kemarahannya menumpuk. Kita sebagai fans bola dirasa tidak didengar suaranya, tidak dikonsider, dan ditambah lagi sama tweet defensif lo. Akhirnya itu menjadi menumpuk dan kayak gini gitu. Kalau hasilnya bagus, netizen diam. Cerita, Tambah hasilnya kayak begini, lu kasih kita kesempatan untuk ngehantam lu. Enggak, sebenarnya dan gini. Itu kita lakukan. Ya, maksud gua ya. Ya desain bagus nutupin ya, tapi menurut gue yang paling esensial dari awal sebenarnya ini nggak akan pernah terjadi kalau suara pendukung sepak bola tuh didengerin. Sesimpel lu libatin. Ini enggak, kita di consider lu bukan entertainment. Lu tuh bukan seolah-olah kita digituin. Jadi kayak lu rasain aja orang. Nih, jadi 16%. Nih si anjing nih sering banget nge-tweet gitu. Itu karena apa? Karena kita tuh diremehkan, bro. Gitu. Sementara tuh populasinya masif. Kita tuh benter-benteran tiap minggu. Dia ngehajar Liverpool. Gua dibilang empty heart, nggak ada fans gitu. Terus fans MU jadi badut apa. Tapi ketika timnas semuanya tuh kita bersatu. Dan itu jadi fans yang paling militan menurut gua. Makanya ketika itu akhirnya jadinya ke elu, nyenggolnya ke elu, akhirnya semuanya jadi ke elu. Makanya kita kasih ruang di sini hari ini tuh buat elu tuh ngasih sisi elu, suara elu tuh kayak gimana. Gue happy sih. Kita itu bukan orang jahat. Iya. Gue yakin gue berani mengatasnamakan Hanif dan Pange. Kita nggak mau lihat orang terpuruk. Apalagi orang yang punya kapasitas kayak lu di atas rata-rata. Cuman ya kita semua manusia, ya kan. Gue sih happy dan bahwa lu sadar, lu bikin kesalahan. Karena banyak orang nggak sadar, ngerti nggak? Dan gue ya simpel aja lah. Ini apa yang kita mulai kan apa yang akan kita tuai kan. Itu dari gue. Kericuhan ini gitu. Dan gue admit dan gue sekarang ya udah gue ya pengen perbaikin satu persatu dengan cara yang proper. Which is ya datang ke sini salah satunya gitu. Dan gue nggak berharap banyak. Gue nggak berharap lah kayak tiba-tiba ya jadi gimana. Cuman udah terlanjur kan. Cuman ya udah apa yang bisa gue lakukan ya ini. Ya lu tinggal fokus ke kerjaan lu. Kalau gue sarankan tinggalin sosmed dulu, oke? Nggak usah banyak komen-komen atau posting yang aneh-aneh. Fokus ke kerjaan lu dan if you're that good seperti yang orang bilang ya lu akan naik lagi. Amin. Gitu aja. Just belajarlah turunin ego. Jadi jangan ego di atas IQ lu, tapi IQ di atas ego lu. Itu aja masukan dari gue. Karena lu still tetap di bawah gue. Umurnya. Tapi peringkat klub di atas. Peringkat sekarang. Minggu depan dibantai MU loh.
Ya, dan itulah tadi sisi cerita dari Hernanda yang harus kita berikan kesempatan juga untuk bercerita dan berklarifikasi. Dan hari ini karena tidak ada yang menang di Cenayang, karena semua tebakannya salah, dan Gombe United sama Remo Star baru main besok, jadi ya kita tiadakan dulu kostum-kostuman. Jadi hari ini spesial aja, episodenya cuma sampai situ. Thank you banget, jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Thanks for watching.